Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan voice of customer dari kualitas jaringan IndiHome untuk memenuhi tugas mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Presenternya ini adalah saya sendiri, yaitu Redi Ahmad Putra Nuranto dari TI 4211. Nah, langsung saja kita ke deskripsi produknya. IndiHome ini merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia yang sebenarnya dahulu itu bernama Speedy. Namun Speedy ini dihentikan peluncurannya pada tahun 2015 dan pengguna Speedy ini mulai satu persatu diminta untuk beralih pada rumah yang daerahnya tersedia jaringan fiber. Fibernya itu fiber optik atau FTTH, itu dari Telkom, dan area yang masih menggunakan kabel tembaga. PT Telkom memberikan teknologi 4K TV. Untuk IPTV, paket dan layanan yang disediakan ada beberapa paket utamanya, itu ada 3, yaitu single play, dual play, dan triple play. Nah, untuk pilihan paket IndiHome-nya ini sebenarnya bervariasi banget. Kalau bisa kita totalin itu ada 21 macam dengan fasilitas dan fitur yang berbeda tergantung kebutuhan dari pelanggan tersebut. Itu pun bisa di-adjust sesuai keinginan pelanggan. Nah, untuk misalkan paket-paketnya dan harga-harganya itu bisa dilihat di brosur. Nah, kalau untuk kualitas dan harga paket ini, Telkom ini diutamakan ditentukannya melalui kecepatan bandwidth-nya atau megabyte per second yang sering kita dengar. Nah, bandwidth yang ditawarkan IndiHome ini terbagi atas 8, mulai dari 10 MB per second hingga 300 MB per second. Kalau harganya itu mulai dari 300.000 sampai paling mahal itu 3 juta. Nah, kita masuk ke survei kualitas jaringan IndiHome. Ini adalah hasil survei saya menggunakan Google Formulir. Pertanyaan pertama ini, apakah Anda menggunakan WiFi dari IndiHome? Nah, dari 15 responden, 12 orang mengatakan iya dan 3 orang mengatakan tidak. Pertanyaan kedua, seberapa puas Anda dengan layanan IndiHome? Dari 15 responden, 1 orang mengatakan tidak puas, 12 orang mengatakan puas, dan 3 orang mengatakan sangat puas. Pertanyaan ketiga, bagaimana kualitas jaringan WiFi di IndiHome? Nah, dari 15 responden, 3 orang mengatakan cukup buruk, 6 orang mengatakan normal, dan 6 orang itu mengatakan cukup bagus. Pertanyaan keempat, kecepatan produk IndiHome sesuai dengan harga yang ditawarkan terhadap konsumen atau tidak. Dari 15 responden, 2 orang mengatakan sangat tidak setuju, 3 orang mengatakan tidak setuju, 6 orang mengatakan netral, dan 4 orang mengatakan setuju. Nah, kita langsung masuk ke voice of customer dari IndiHome ini sendiri. Nah, dari beberapa responden, saya hanya mengambil 10 data saja dari 15 responden karena dari hasil responden itu ternyata ada yang tidak menggunakan IndiHome. Nah, responden pertama, Syakila Hamidi mengatakan semoga jaringan kembali stabil. Silva Yunda mengatakan bisa lebih cepat lagi nggak koneksinya, jangan banyak iklan kalau kualitasnya masih nggak terjamin, tidak puas dengan pelayanan IndiHome dan buruknya kualitas jaringan IndiHome. Talia Salsabila mengatakan kecepatannya tidak sesuai dengan harganya, sinyalnya kadang suka mati nyala, buruknya kualitas jaringan WiFi IndiHome. Nur Bagus pertama mengatakan kualitas kestabilan jadi lebih diperbaiki lagi. Hani Widya Ningrum mengatakan kecepatannya yang masih lemot, pihak customer service kurang akurat memberikan informasinya. Winston Sinorat mengatakan jaringan WiFi IndiHome yang kurang cepat. Giantiana Kustiawan mengatakan customer service yang kurang bijak dan kurang baik. Repka Muhammad Zaki mengatakan bandwidth yang digunakan kurang besar sehingga mempengaruhi kualitas jaringan itu. Kualitas dan tipe fiber optik yang digunakan kurang memuaskan. Audi Vitakila mengatakan jaringan WiFi sering terjadi gangguan. Dan terakhir ini Putri Wanda mengatakan harga murah, kecepatan bagus, dalam waktu apapun. Nah, ini adalah rekapitulasi dari voice of customer yang sudah saya filter. Itu hasilnya ada 7.
Pertama, pelanggan ingin jaringan yang lebih stabil dan cepat. Kedua, pelayanan IndiHome yang diinginkan pelanggan harus ditingkatkan lagi supaya pelanggan merasa puas. Tiga, pelanggan ingin sinyal yang luas jangkauannya. Keempat, customer service IndiHome yang diinginkan pelanggan adalah yang baik dan bijak serta merespon dengan cepat. Yang kelima, pelanggan ingin kualitas bandwidth IndiHome yang lebih bagus dan berkualitas. 6. Pelanggan ingin tipe fiber optik yang berkualitas dan tahan lama. Dan yang ketujuh, harga yang diinginkan pelanggan relatif standar dan harus sebanding dengan kecepatan wifi-nya. Nah, ini saya sudah mengelompokkan FOC yang sudah saya tadi sebutkan. Yang pertama ini, pelanggan ingin jaringan yang lebih stabil dan cepat, itu termasuk dimensi performance menurut saya. Kedua, layanan IndiHome yang ingin pelanggan harus ditingkatkan lagi supaya pelanggan merasa puas, itu dimensinya adalah responsiveness. Yang ketiga, pelanggan ingin sinyal yang luas jangkauannya, itu dimensinya performance lagi. Yang keempat, customer service IndiHome yang diinginkan pelanggan adalah yang baik dan bijak serta dapat merespon dengan cepat, itu dimensinya responsiveness. Yang kelima, pelanggan ingin kualitas bandwidth IndiHome yang lebih bagus dan berkualitas, dimensinya adalah conformance atau kesesuaian. Yang keenam, pelanggan ingin tipe fiber optik yang berkualitas dan tahan lama, itu ada dua menurut saya, ada conformance atau kesesuaian dan durability. Yang ketujuh, harga yang diinginkan pelanggan relatif standar dan harus sebanding dengan kecepatan wifi-nya, itu menurut saya adalah dimensinya conformance. Kita langsung masuk ke CTQ dan CTP. Untuk voice of customer pertama, pelanggan ingin jaringan yang lebih stabil dan cepat. Event drivernya adalah performance. CTQ-nya ini ada dua. Yang pertama, tingkat jaringan yang lebih stabil. Terus yang kedua, tingkat jaringan yang lebih cepat. Untuk CTQ tingkat jaringan yang stabil itu CTP-nya adalah status pengecekan jaringan perharinya. Untuk CTQ tingkat jaringan yang cepat itu CTP-nya adalah kecepatan megabyte per second-nya. Yang kedua adalah pelayanan IndiHome yang diinginkan pelanggan harus ditingkatkan lagi supaya pelanggan merasa puas. Event drivernya adalah responsiveness. CTQ-nya ini ada dua. Pertama, fast response. Yang kedua itu kualitas pelayanan. Untuk di fast response, CTP-nya adalah SDM teknisi yang banyak sehingga dapat menanggapi permasalahan atau komplain dari pelanggan. Untuk CTQ yang kedua, kualitas pelayanan, itu CTP-nya ada dua, yaitu pelatihan teknisi dalam menghadapi komplain dari pelanggan dan pelatihan teknisi dalam mempraktekkan untuk memperbaiki komplain dari pelanggan. FOC selanjutnya adalah pelanggan ingin sinyal yang luas jangkauannya. Event drivernya adalah performance. CTQ-nya ini adalah tingkat jangkauan sinyal, dan untuk CTP-nya ada dua, yaitu pertama, perluas sinyal Wi-Fi. Yang kedua adalah upgrade kabel yang ada di tiang listrik di daerah tersebut. FOC selanjutnya adalah customer service IndiHome yang diinginkan pelanggan adalah yang baik dan bijak serta dapat merespon dengan cepat. Event drivernya ini ada dua, pertama responsiveness, yang kedua service. Untuk di responsiveness, CTQ-nya itu fast response dan CTP-nya adalah admin customer service yang banyak supaya saat ada pelanggan yang kesusahan dapat ditangani dengan cepat. Untuk event driver kedua yaitu service, CTQ-nya juga ada dua nih. Yang pertama, kualitas pelayanan, dan yang satu lagi adalah solusi yang diberikan. Untuk CTQ kualitas pelayanan, CTP-nya itu adalah pelatihan customer service dalam melayani pelanggan dengan baik dan ramah. Untuk CTQ yang kedua itu solusi yang diberikan. CTP-nya itu adalah pengetahuan seorang customer service terhadap produknya. Untuk FOC selanjutnya ini adalah pelanggan ingin kualitas bandwidth IndiHome yang lebih bagus dan berkualitas.
Event drivernya ada dua, yaitu conformance dan product quality. Untuk di conformance, CTQ-nya ini tingkat kesesuaian bandwidth, dan CTP-nya ini adalah status pengecekan dan kestabilan megabyte per second. Terus untuk event driver yang keduanya ini adalah product quality. CTQ-nya ini tingkat ketahanan bandwidth, dan CTP-nya ini ada dua. Yang pertama upgrade bandwidth, dan yang kedua adalah tahan dalam segala kondisi. Untuk FOC berikutnya adalah pelanggan ingin tipe fiber optik yang berkualitas dan tahan lama. Event drivernya ini ada tiga. Pertama conformance, kedua durability, ketiga product quality. Untuk di conformance, CTQ-nya itu tingkat kesesuaian fiber optik, dan CTP-nya adalah status pengecekan fiber optik. Untuk event driver durability, CTQ-nya adalah tingkat ketahanan fiber optik, dan CTP-nya ini fiber optik yang tahan di kondisi panas dan dingin. Untuk event driver di product quality, CTQ-nya ini adalah kualitas fiber optik yang terjamin bagus, dan CTP-nya itu adalah upgrade fiber optik keluaran terbaru. Untuk FOC yang terakhir, harga yang diinginkan pelanggan relatif standar dan harus sebanding dengan kecepatan Wi-Fi-nya. Event drivernya ini adalah conformance. Untuk CTQ-nya ini ada dua. Yang pertama tingkat kesesuaian harga, dan yang kedua ini adalah tingkat kesesuaian kualitas kecepatan. Untuk CTQ tingkat kesesuaian harga, CTP-nya itu adalah harga yang relatif murah dan standar di pasaran. Untuk CTQ yang kedua, tingkat kesesuaian kualitas kecepatan, CTP-nya adalah kecepatan yang megabyte per second-nya selalu dicek setiap harinya. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Jadi pada hasil survei menggunakan kuesioner ini, mulai dari survei hingga menganalisis CTQ to CTP dari beberapa FOC, muncullah 7 keinginan pelanggan. Pertama, ini pelanggan ingin jaringan yang lebih stabil dan cepat. Kedua, pelayanan IndiHome yang diinginkan pelanggan harus ditingkatkan lagi supaya pelanggan merasa puas. Yang ketiga, pelanggan ingin sinyal yang luas jangkauannya. Yang keempat, customer service IndiHome yang diinginkan pelanggan adalah yang baik dan bijak serta dapat merespon dengan cepat. Yang kelima, pelanggan ingin kualitas bandwidth IndiHome yang lebih bagus dan berkualitas. Yang keenam ini, pelanggan ingin tipe fiber optik yang berkualitas dan tahan lama. Dan yang terakhir, yang ketujuh ini adalah harga yang diinginkan pelanggan relatif standar dan harus sebanding dengan kecepatan Wi-Fi-nya. Berikut ini, dengan adanya voice of customer tersebut, perusahaannya memiliki produk IndiHome ini dapat mengetahui keinginan pelanggan itu seperti apa, dan IndiHome dapat mengimprove produknya menjadi lebih baik dengan menggunakan analisis dari critical to quality dan critical to process. Dengan mengetahui kedua aspek tersebut, IndiHome diharapkan dapat mengetahui dan memperhatikan apa aja yang harus dikontrol dalam pengecekan kualitas dan prosesnya. Jika IndiHome ingin mengendalikan kualitas dari produknya itu menggunakan critical to quality, dan jika IndiHome ini ingin mengontrol prosesnya menggunakan critical to process. Gitu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.